Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kitab Muslim Tetapi Musyrik. Jaga terus semangatnya, jangan sampai kendor karena godaan selalu ada, apalagi lagi masa-masa pandemi gini. Kalau misalnya kita kendor, yang ada kita rugi. Kenapa rugi? Karena ilmu yang kita pelajari ini sangat penting, teman-teman. Tahu nggak kenapa penting? Jadi gini, Anda cerita dulu ya. Nah, sebentar, sambil nunggu Isam. Anda cerita dulu. Jadi tadi pagi nih, jam 6 pagi, Anda terima WA dari teman Anda. Bunyinya gini, telah berpulang ayahanda dari si Fulan. Dia sohib Ana tuh, sohib deket Ana. Ya, kami kenal dekat. Terus dikabarkan juga di WA-nya bahwa ayahandanya meninggal dalam keadaan kafir. Ana langsung Anda langsung kebayang tuh. Dan tulisannya juga, semoga si A, sebut aja si A ya. Semoga si A diberikan ketabahan. Kata-katanya gitu, kata-kata WA-nya ya. Terus coba teman-teman bayangin deh. Gimana itu perasaan temennya? Perasaan teman Ana maksudnya. Gimana perasaan teman Ana tuh? Dia muslim, ya kan? Tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kafir gitu. Dia mau dimasukin ke peti, mau dengan acara nyanyi-nyanyi juga, ya kan? Dan apa yang terjadi? Kita seorang muslim nggak boleh hadir acara-acara ibadah orang kafir seperti itu. Kita nggak boleh hadir tuh. Nah, dia sebagai anak, bayangin teman-teman. Dia mau hadir nggak mungkin, tapi dia sedih juga ayahnya seperti itu. Dan yang lebih sedihnya apa? Lebih sedihnya karena apa? Ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Nanti anak kasih ayatnya. Janjinya apa? Kekal di neraka tuh. Kekal di neraka jika meninggal dalam keadaan kafir. Ya kan? Terus gimana kalau terjadi pada kita? Apakah kita nggak merasakan kesedihan yang sama? Coba bayangin, misalnya ibu atau ayah kalian meninggal dalam keadaan kafir. Gak bisa hadir, tahu bahwa nanti dia akan kekal di neraka, hancur tuh hati tuh. Padahal orang tua yang ngedidik kita dari kecil, yang menyayangi kita. Gimana tuh perasaan kita, coba bayangin. Ya kan? Bahkan kita mau ke kuburannya aja nggak boleh. Mau ikut menguburkan nggak bisa. Dilarang oleh Islam. Karena itu termasuk ibadah orang kafir. Pakai nyanyi-nyanyi segala. Lalu apa yang terjadi? Tenang aja, anak tenang aja, gue tenang kok. Kenapa? Karena bapak ibu aku Islam, jadi aku merasa aman, tenang. Itu nggak akan terjadi sama aku. Kita bakal bilang begitu kan? Iya nggak? Apakah dengan begitu kita selamat? Nggak selamat teman-teman. Kenapa? Karena semua amal bisa batal. Seseorang muslim, amalnya semua bisa batal. Dan bisa kekal di dalam neraka. Seorang muslim yang sholat 5 waktu,
yang selalu tahajud, yang selalu puasa Senin Kamis, bisa kekal di neraka. Karena apa? Ada di hatinya kesyirikan. Dia merupakan seorang pelaku kesyirikan. Dia masih nyimpen keris-keris, masih menggunakan susuk, masih pergi ke dukun, masih percaya aura, masih percaya ramalan bintang. Coba bayangin. Bisa kekal di neraka tuh. Jika meninggal dalam keadaan syirik, walaupun KTP-nya Islam, walaupun sehari-hari bersedekah, pergi haji setahun 2 kali, nggak mungkin. Pergi haji setahun sekali, umroh yang bisa tiap bulan. 2 pekan sekali bisa. Bisa kekal di dalam neraka, teman-teman. Kenapa? Karena ada kesyirikan. Jadi kita nggak boleh merasa aman. Ana, kalian, nggak boleh merasa aman. Makanya pentingnya kita belajar di sini. Biar kita bisa bedain mana syirik, mana bukan. Anak kasih contoh sederhana. Percaya kalau unyang-unyang ya? Unyang-unyang, Hisam punya 3 tuh unyang-unyang. Anak ketemu orang, dia bilang gini, wah unyang-unyangnya 3 nih. Bagus nih kalau diajak mancing, ikannya banyak. Syirik itu. Simple kan, sederhana banget. Dan nggak kelihatan kan. Syirik itu percaya unyang-unyang 3, nanti dia diajak mancing, ikannya banyak. Dan masih banyak kesyirikan yang lain. Dan bisa kekal di neraka. Jadi masih mau merasa aman diri kita. Anak kasih dalilnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Fi jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang yang kafir dan orang yang musyrik di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Terdapat di Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Buka aja. Yang punya mushaf buka. Bismillah. Wal musyrikin wal kafirun kullu sawa. Sama aja. Jadi masih mau merasa aman. Oh nggak apa-apa, itu kan dia kafir bapaknya. Emang agamanya bukan Islam. Enggak. Orang muslim yang sehari-hari mengerjakan kegiatan ketakwaan, tapi jika masih melakukan perbuatan syirik dan tidak bertaubat sebelum meninggal, kekal juga di dalam neraka tuh kelar. Jadi jangan mentang-mentang gue Islam bro, tenang aja. Enggak selamat. Kalau kita tidak bertobat dari kesyirikan kita yang dulu-dulu. Kalau yang masih ada punya jimat, masih yang percaya dukun, udah deh, bertaubat. Taubatan nasuha, taubat yang benar. Masih percaya unyang-unyang, masih kalau yang dagang, ada nggak misalnya jual duku atau yang pedagang mobil, nggak mungkin kalau jualan duku atau jualan mangga, dapat duitnya dikebasin di mangganya. Penglaris, laris manis Tanjung Kimpul. Uang laris nanti kumpul, dagangan laris nanti ngumpul. Kayak gitu tuh. Masih mau percaya kayak gituan? Nggak aman. Makanya kita penting nih yang kita pelajarin. Penting banget. Makanya kalau Anda share info kajian itu, Anda semangat gitu. Karena Anda merasa, ya Allah ini sesuatu yang penting gitu loh. Dibandingkan belajar sholat, belajar zakat, warisan, umroh, ini jauh lebih penting. Walaupun bukan berarti belajar yang itu, selain itu nggak penting juga. Tapi ini pondasinya. Makanya kita bolak-balik, ayo belajar. Karena muslim tetapi musyrik itu faktanya ada teman-teman. Dan kadang ada orang-orang yang berpakaian layaknya seorang ustadz atau kiai atau habib, mereka pun ada yang mengajak menuju ke arah kemusyrikan. Makanya kalau kita bisa bedain mana musyrik, mana bukan, insya Allah kita bisa tahu gitu. Kita bisa punya prinsip. Oh enggak, Anda nggak ikut kayak gitu-gitu. Oh ngelarung pala kerbau di laut. Enggak, Anda nggak ikut kayak gitu-gitu. Itu syirik, antum berhenti aja. Ya kan? Biar mau satu kampung ngajak.
Itu sebagai pembuka ya. Jadi untuk kembali mengingatkan bahwa kajian pembahasan kita ini penting. Dan buat teman-teman yang lain, ayo semangat. Karena sesuatu yang kita semangat mengerjakannya, insya Allah berbekas. Dan kalau berbekas, insya Allah kita bisa amalkan. Dan ini bukan cuma buat, oh iya, udah tahu, makasih ya. Enggak, diamalin yang paling penting. Agar kita insya Allah selamat di dunia dan yang terutama di akhirat. Baik, kita lanjut sekarang pembahasan kita di halaman 45. Yang punya kitab bisa buka halaman 45. Isam udah bisa masuk, Sam? Ana share screen. Sebentar. Gede amat ya. Halaman 45 ya. Nah, bagaimana agama Nabi Ibrahim? Bismillah. Bagaimana agama Nabi Ibrahim? I'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk taat kepadanya. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Hal ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Nih, penting nih. Jadi ayatnya pendek, tapi ini inti dari kehidupan kita di muka bumi. Dan tidaklah ini sebagai menafikan. Jadi kalau udah dibilang dan tidaklah, berarti nggak ada satupun alasan Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Tuh, beribadah kepadaku semata. Kunci di kepala. Kita hidup untuk beribadah, kunci juga di kepala semata. Jadi di situ ada perintah bertauhid dan di situ ada perintah menjauhi diri dari kesyirikan. Anak Isam baca, Sam? Halaman 46 udah bisa, Sam? Oke. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah. Demikianlah selayaknya seorang yang akan mengejarkan ilmu, membiasakan dirinya, mendoakan orang-orang yang akan diajarinya. Taat kepada Allah berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syekh berkata, Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memerintahkan nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah berfirman, Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa i'lam arsyadaka. Syekh rahimullah kembali mendoakan kepada kita. Lihat, kita udah 2 kali di doa ini. Doa dari Syekh rahimullah, demikianlah selayaknya seorang yang akan mengajarkan ilmu, membiasakan dirinya, mendoakan orang-orang yang akan diajarkan. Jadi kita nih jangan pelit sama doa. Kita harus doain orang-orang yang belajar sama kita doain seluruh muslimin, kita doain guru-guru kita. Jangan doa, ya Allah kasih rezeki dong biar nanti dagangan laris. Dunia terus. Tapi kita doa, kita tanya sama diri kita. Kita udah berdoa buat akhirat kita belum? Kita udah berdoa untuk akhirat guru-guru kita belum? Kita udah berdoa buat orang tua kita belum? Buat seluruh orang muslim? Dan kita udah doain juga belum buat pemimpin kita? Memimpin di masa seperti ini, di pandemi seperti ini, enggak mudah teman-teman. Jangan merasa nanti gue bisa lebih bagus dari, enggak juga. Doain mereka diberi hidayah, doain mereka bisa memimpin, membawa kita
selamat dengan ikhtiar menjauhi wabah, ya kan? Kita dengan wabah corona ini kita cuma bisa ikhtiar dan berdoa. Semua Allah Subhanahu wa taala yang tentuin. Jika kita kena, Allah yang kasih. Jika kita nggak kena, juga itu Allah yang menentukan. Bukan gue. Kan gue selalu pakai masker lapis 7. Ya kan? Kan gue pakai masker bukan cuma di hidung, di mata, di jidat, nggak nabrak itu kalau jalan. Enggak, semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kena memang karena takdir Allah, dan jika kita tidak kena karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, selanjutnya, taat kepada Allah. Nih ingat nih, ini poin penting nih. Berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus tahu perintah Allah yang paling nomor satu apa dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu apa. Ini yang kita lagi pelajari nih dua-duanya nih. Syekh Rahimahullah berkata, Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Ya kan? Suwandi kenapa? Boleh diketik di chat aja nanti kita bisa sambil diskusi. Syekh Rahimahullah berkata, Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Pasti teman-teman bertanya-tanya. Kenapa ya melulu Nabi Ibrahim alaihissalam selain Nabi Muhammad SAW? Kalau kita baca salawat, ada salawat Ibrahim, Ibrahimiyah ya kan. Lalu kalau kita belajar ini kita suruh contoh agama Nabi Ibrahim. Lalu muncul kata-kata Al-Hanifiyah. Apa tuh Al-Hanifiyah? Ya kan? Nanti kita jelaskan lebih dalam insya Allah. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memerintahkan nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau misalnya agama Nabi Ibrahim itu agama yang lurus. Dan agama sebagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya kan? Dan kita juga harus pahami, teman-teman. Karena gini, kalau dosa, kalau kita melaksanakan apa yang Allah larang, itu dicatat langsung tuh. Ya kan? Kita nipu atau bohong di WA, bilang 5 menit lagi sampai bro, padahal baru bangun dari ranjang, belum juga cuci muka, 5 menit lagi sampai bro, bohong tuh, catat langsung. Tapi kalau kita berbuat amal soleh, belum tentu dicatat. Tahu kenapa? Karena bisa jadi ada ria di situ. Ria adalah syirik kecil. Kayak misalnya bangun tahajud jam 2 malam misalnya. Ketik tuh di status Facebook, Alhamdulillah Allah mudahkan Anda bangun tahajud jam 2 pagi. Yang lain masih bobo ya. Sentil amat WA. Nulis status jam 2 pagi begitu. Sambil di tag tuh grup-grupnya. Ada grup ini, ada grup rumah ini. Iya kan? Di tag tuh semua tuh. Kira-kira dicatat nggak amal soleh itu? Belum tentu. Karena bisa jadi ada kesyirikan. Tapi kalau dosa, langsung dicatat teman-teman. Dan gini loh, kalau kita mengetahui suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita langsung berusaha jauhi, kita berhenti berbuat, kita jauhi saat itu juga. Langsung. Ibaratnya kalau di depan kita ada lubang nih, ibaratnya dosa itu lubang, langsung tuh menghindar. Tapi kalau kita berbuat ketakwaan, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, terus ditambah, berkualitas. Ya kan? Kita diperintahkan beramal soleh yang berkualitas. Bukan yang jumlahnya banyak tapi nggak berkualitas. Misalnya sholat tahajudnya tadi 2, lama-lama tambah. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Dibandingkan ngerjain 13 rakaat, besoknya nggak ngerjain sebulan. Rugi. Ya kan? Biar walau mendingan sekarang hari ini ngapalin 1 ayat, 2 ayat sehari, dibandingkan sehari selembar, habis itu sebulan libur. Jadi yang lagi ngapalin ayat-ayat Al-Quran, bismillah sabar. Insya Allah Allah mudahin bisa ngapalin selembar. Tapi butuh fase, butuh proses. Gak ada orang bisa tiba-tiba langsung hafalin selembar sehari kalau dia nggak merintis dari satu dulu. Ya kan? Dan bagaimana juga yang tebang pilih nih, pertanyaan Anda nih. Kan ada orang yang, wah
larangan makan babi, oh ana nurut, itu kan haram, ana nggak mau, ya kan. Lalu kalau misalnya sogok nggak apa-apa deh, ya kan. Ana biar ditilang, biar gampang nih ininya, biar cepat. Terus ada juga orang yang misalnya, oh nyuri nggak boleh, nyuri itu dosa, ya kan. Tapi kalau misalnya gibah nggak apa-apa deh, atau minum-minum wine sedikit, nggak mabok kok nggak apa-apa deh, nggak boleh tuh kayak gitu. Agama Islam, teman-teman, bukan agama prasmanan, bukan buffet yang kalian bisa pilih, ini anak mau ambil, ini anak enggak, ini anak setuju, ini anak enggak. Enggak, ini agama bukan antum yang bawa. Ya kan? Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Semua perintahnya dan larangannya demi kebaikan kita. Kita nggak punya ilmu tentang apa yang baik buat diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, teman-teman. Jadi kalau nggak apa-apa lah ngawain-ngawain nggak mabok itu, enggak. Kalau udah dilarang, dilarang. Siapa kita mau milih-milih, ya kan? Ingat tuh, agama Islam bukan agama prasmanan yang kalian bebas pilih semaunya. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, mengenai agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang artinya tadi saya bacakan, surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan dia bukan termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, Isam bisa baca Sam? Al-Hanifiyah Sam? Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus dan dia adalah agama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Al-Hanif, agama yang lurus adalah menghadapkan semua amalan kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hanif, yaitu menghadapkan hati, amal, dan niat seluruhnya hanya kepada Allah, hanya kepadanya, serta berpaling dari selainnya. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraji." Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ajaran agama milah adalah Ibrahim adalah hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan mengikhlaskan kepadanya. Jadi tidaklah cukup hanya dengan menyembah Allah semata, tapi juga harus disertai dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Baik, penjelasan. Nah, sekarang kita mulai tahu nih, apa itu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus dan dia adalah agama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Al-Hanif, agama yang lurus. Nah, jadi paham ya, Al-Hanif adalah agama yang lurus, yang menghadapkan semua amalan kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Nah, jadi lurus tuh lurus ke depan. Jadi semua yang ada, nih penggambaran sederhana aja ya, agama yang lurus itu udah lurus aja ke depan. Yang lain-lain, kita berpaling dari selain-lain itu. Paham ya? Jadi kita menghadapkan hati, amal, dan niat seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lainnya kita udah gak peduli deh tuh, kita berpaling dari selainnya. Kita tuh berpaling dari menghadapkan hati kita untuk makhluk, menghadapkan amal perbuatan kita buat makhluk. Lalu kalau kita niat juga nggak boleh kita buat makhluk. Kita semua kita lurusin hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita lagi belajar nih, lurusin tuh niatnya tuh. Lurusin nih amal soleh yang lagi kita kerja ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berniat mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan, agar diberikan rahmat, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu tuh kalau kita belajar. Niat itu berubah-ubah, teman-teman. Di awal, di tengah, di akhir, jaga terus. Bisa jadi di awal kajian tadi, masih semangat. Pertengahan, aduh sambil makan deh, nanti gini-gini. Jaga terus.
Sambil nguap-nguap, senderan deh, set, merem. Atau, wah ada kuaci itu, sambil makan kuaci. Nanti ngomong udah nggak fokus tuh. Atau sambil browsing, handphone kan dua nih misalnya. Yang satu sambil buka-buka Instagram, ya kan? Berat tuh kalau kayak gitu. Lurusin niat. Memang kita pasti digoda syaitan tuh. Ayo udah buka aja tuh Facebook tuh, udah lama nggak dibuka. Baru 5 menit yang lalu dibuka. Syaitan bikin kita ngerasa udah lama. Dan lurusin semua niat kita tuh. Jangan karena, wah disuruh bos nih ngaji nih. Ayo ntar kalau nggak ngaji, Ana dikurangin gajinya. Jangan. Tapi lurusin niat karena pengen belajar, pengen tahu, pengen apa ya, lebih beragama lebih baik lagi dari sebelumnya. Lurusin niatnya. Itu yang namanya Al-Hanif, teman-teman. Dan Al-Hanif bukan cuma itu. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana firman-Nya, Dia sekali-sekali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Jadi ajaran agama Mila Ibrahim adalah hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan, mengikhlaskan agama kepadanya. Tuh. Jadi kita nggak cukup cuma menyembah Allah semata aja, enggak. Tapi harus disertai dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Jadi apa ya? Kita nggak cuma sekedar oke, ana nyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ana beribadah nih, ana sholat, ana puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga diperintahkan meninggalkan kesyirikan, teman-teman. Meninggalkan remeh-temeh yang sebenarnya teman-teman tahu itu nggak bawa manfaat. Udah 2020 nih, masih percaya unyang-unyang 3 bikin ikan banyak? Enggak. Masih percaya uang dikeprok-keprokin ke mangga itu bikin laris? Enggak. Masih percaya anak dimasukin kurung batang? Bukan ya, kurungan ayam, nanti dikasih handphone, dikasih kalkulator, dikasih buku, nanti nentuin itu cita-citanya? Enggak. Masih percaya apa ari-ari dimasukin ke kendi, dikasih lampu? Enggak. Semua yang kayak gitu nggak akan mendatangkan kemudorotan kepada kita. Hanya Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan juga sebagai ujian untuk tahu sebenarnya mana yang paling orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masih percaya kesyirikan seperti itu, Ana baca tadi ayatnya. Kekal di neraka jahanam tuh. Padahal kadang kita pikir, ya remeh banget ya. Percaya unyeng-unyeng kan remeh banget. Tapi kalau di kepala kita masih percaya kayak gitu, atau percaya ramalan bintang Aries, Capricorn, atau percaya, oh mobil hilang nih, ayo kita ke dukun yuk minta dicariin. Atau sekarang sebutannya orang pintar. Tahu nggak kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Karena dia lebih pintar daripada yang datang. Karena dia lebih pintar untuk membodohkan orang. Dan sekarang, ya maaf ya, di negara kita, lihat kenyataannya. Ada yang masuk TV, bahkan ada tabloidnya, bahkan ada acara apa lagi tuh, ada blognya, ada websitenya, ada iklan barisnya, bayangin. Dan kalau di Arab Saudi, orang-orang kayak gini, wah, dikejar sama pemerintah tuh, ditangkepin semua. Di sini malah terkenal. Ya moga-moga pemimpin kita diberi hidayah sehingga orang-orang pelaku kesyirikan seperti ini ditangkepin deh. Mudah-mudahan ya. Dinasehatin, disuruh bertaubat, ditangkapin buat itu ya, buat dinasehatin, disuruh bertaubat. Ya kan? Karena apa? Karena mengajak orang berbuat kesyirikan, dan jika orang yang diajak meninggal gimana? Kekal tuh di dalam neraka. Mau bilang, enggak, Ana nggak tahu, nggak bisa. Semua udah dibuka, ilmu segitu mudahnya. Teman-teman mau ngaji sekarang tinggal satu klik, bukan? Satu klik di handphone langsung masuk ke kajian, belajar agama kita langsung. Begitu juga dengan yang lain. Dan kita dalam belajar bisa dapat ayat, banyak ayat, kita dapat banyak hadis juga. Zaman dulu ulama mau dapat satu hadis, jalan tuh sebulan. Kita tinggal klik satu, langsung dapat ayat, dapat hadis, dapat penjelasan. Iya kan? Jadi
Sekarang kita balik ke pahami bahwa agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang hanya menghadapkan hati, amalan dan niat seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari kesyirikan. Lurus nih. Mulai sekarang di hati kita nih udah harus mantap. Lurus dah. Yang kayak gitu harus kita bisa bedakan dan kita menjauhi diri dari hal-hal seperti itu.